telunjuk berada di internal ring ya, berada di pertengahan sias dan tuberculum pubicum. Sedangkan yang jari tengah dia berada di berada di tuberculum pubicum ya. Sedangkan yang jari manis berada di lateralnya tuberculum pubicum. Pada saat ini kita suruh pasien untuk falsafah lagi ya, atau mengejan atau batuk. Apabila kita terasa benjolannya di telunjuk, dia adalah hernia yang lateral. Kalau di tengah dia hernia yang medial. Namun kalau teraba di jari manis berarti dia adalah hernia yang femoralis ya. Nah ini ya, telunjuk tengah sama manis. Untuk pemeriksaan penunjang hampir tidak pernah kita lakukan ya untuk kasus-kasus hernia inguinalis ya. Namun untuk pemeriksaan hernia di ventral atau hernia umbilikal, kadang-kadang kita memerlukan pemeriksaan penunjang USG atau MRI atau CT scan. Tujuannya bukan untuk menentukan diagnosis, tapi untuk mengukur ukuran dari defeknya ya, ukuran cincin hernianya, karena akan menentukan berapa besar jaring-jaring atau mesh yang kita gunakan pada saat operasi. Jadi untuk hernia, laboratorium dan radiologi tidak kita perlukan untuk menunjang diagnosis ya. Kemudian diferensial diagnosisnya bisa karena malignansi, bisa karena testis yang belum turun ya, bisa juga aneurisma, bisa pembesaran kelenjar getah bening, bisa hematom, bisa asites, bisa abses dan lain-lain. Tata laksana awal ini konservatif, itu bukan tindakan tata laksana yang definitif ya. Jadi pada awal kita bisa lakukan reposisi pada pasiennya, kemudian kita sarankan untuk memakai penyangga ya atau celana hernia. Namun ini sifatnya hanya sementara karena pasien tetap kita arahkan untuk pengobatan atau terapi definitif, yaitu operasi. Nah, operasi. Jadi di sini ada istilah ya, kalau pada operasi itu ada istilah herniotomi, ada hernioplasti ya. Herniotomi kita artinya adalah memotong cincinnya ya. Ini adalah pada kasus-kasus yang kongenital, karena kasus-kasus kongenital umumnya terjadi karena belum menutupnya proses vaginalis, jadi belum ada kelemahan otot dinding perut. Sedangkan pada kasus-kasus dewasa kita lakukan hernioplasti. Hernioplasti itu adalah kantongnya kita potong dan ikat, kemudian kita jahit ya, bisa pasang jaring-jaring atau mesh, bisa juga menggunakan otot yang ada di area inguinal ya. Jadi istilahnya herniorrhapy ya. Ada herniorrhapy, ada herniotomi. Teknik operasinya macam-macam ya, bisa basini, backface, Holdes, Liechtenstein, Halsted, dan laparoskopi. Yang umum kita gunakan adalah ini dengan menggunakan mesh ya, dan mungkin juga untuk saat ini kita juga menggunakan ini ya, laparoskopi ya, bisa TAPP itu dia intraperitoneal, kalau TEP dia extraperitoneal. Atau juga pada kasus-kasus hernia ventralis atau incisional menggunakan intraperitoneal onlay mesh ya, atau IPO. Prognosisnya kalau kita lakukan terapinya tepat, ya mungkin rekurensinya 1%. Jadi di sini sebenarnya ada rekurensi juga pada kasus-kasus ini. Kenapa terjadi rekurensi? Kadang-kadang kaitannya dengan faktor risiko tadi ya, apabila ada penyakit kronis ya, PPOK atau BPH atau hemoroid yang belum kita tangani, tentu akan menimbulkan rekurensi ya. Atau juga faktor pekerjaan, tidak jarang kita temukan pasien-pasien ini adalah seorang pekerja yang kerja berat ya, seperti kuli panggul atau petani ya, yang biasa menggunakan tenaga berat ya, tenaga yang kuat untuk kerja. Kadang-kadang kambuh ya, bukan karena operasinya yang salah, tapi mungkin karena faktor resikonya ya. Namun untuk saat ini kita menggunakan ini tadi ya, Liechtenstein itu adalah menggunakan jaring-jaring
atau juga bisa menggunakan laparoskopi. Kalau kita menggunakan laparoskopi, keuntungannya adalah lukanya kecil dan kita bisa melakukan repair hernia. Apabila hernia bilateral bisa dilakukan dalam satu waktu sekaligus ya. Mungkin itu ya. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan atau ada yang belum jelas? Mungkin boleh, masih ada waktu.